Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Jodi dengan NPM channel 210080. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang inventory part 1. Selamat menyaksikan. PSAK yang mengatur tentang persediaan adalah PSAK nomor 14 yang mengatur tentang akuntansi persediaan. Persediaan ini akan dijumpai pada perusahaan dagang dan manufaktur. Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagangan atau merchandise inventory atau inventory. Yang berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut dan akan memberikan manfaat jika barang tersebut sudah dijual. Nah, kalau perusahaan manufaktur, maka ada 3 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku, itu artinya persediaan berupa bahan. Bahan akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Berarti persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode itu. Ketika itu kita menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Yang ketiga, persediaan barang jadi merupakan persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual. Nah, ketiga jenis persediaan ini termasuk kelompok aset lancar pada perusahaan manufaktur, sehingga akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Nah, penentuan kuantitas atau unit dari barang dagangan. Yang dikatakan menentukan kuantitas itu adalah bagaimana kita menentukan berapa unit barang dagangan yang masih ada di perusahaan sampai akhir periode. Nah, untuk menentukan berapa unit barang dagangan yang masih tersisa pada akhir periode, itu tergantung pada sistem pencatatan yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan sistem pencatatan perpetual, dia mempunyai kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat mutasi yang berhubungan dengan barang dagangan. Maka jumlah kuantitas persediaan barang dagangan akan dapat dilihat melalui kartu persediaan. Tapi persoalannya terkadang antara jumlah menurut kartu persediaan dengan berdasarkan realnya itu berbeda. Terutama barang dagangan yang sifatnya mudah pecah. Nah, biasanya pada perusahaan yang menggunakan kartu persediaan, mereka tetap melakukan perhitungan fisik. Jika ada perbedaan dalam perhitungan, maka yang menjadi acuan adalah hasil perhitungan fisik tersebut. Nah, perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai berdasarkan hasil perhitungan fisik. Nah, kalau Anda menggunakan sistem pencatatan periodik, Anda tidak memerlukan kartu persediaan untuk mencatat mutasi semua barang dagangan tersebut. Sehingga, berapa kuantitas barang dagangan hanya bisa Anda ketahui dengan cara melakukan perhitungan fisik pada setiap akhir periode. Maka perhitungan fisik pada sistem pencatatan periodik adalah mutlak. Nah, selanjutnya permasalahan dalam menentukan kuantitas persediaan. Nah, adalah terkait dengan bagaimana kalau ada barang dalam pengiriman atau istilahnya disebut dengan in transit. Permasalahan yang muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir periode disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman, sehingga barang dagangan tersebut belum sampai di gudang perusahaan ketika perusahaan melakukan perhitungan.
persediaan. Hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu apakah barang dagangan dalam pengiriman ini akan dihitung sebagai persediaan milik perusahaan atau tidak. Nah, pengakuan kepemilikan atas barang dagangan dalam pengiriman tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera pada faktur. Ada dua syarat yang mempengaruhi kapan peralihan kepemilikan. Barang dari penjual barang pembeli. Yang pertama ada FOB shipping point, adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Nah, yang kedua itu ada FOB destination point, adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut itu adalah penjual. Persoalan berikutnya terkait dengan barang konsinyasi atau disebut juga dengan barang titipan. Nah, barang titipan itu barang dagangan milik perusahaan lain atau orang lain yang dititipkan oleh mereka kepada perusahaan kita untuk dijualkan. Perusahaan yang mempunyai barang tersebut akan menetapkan berapa harga jual atas barang tersebut. Nah, bagi perusahaan yang menjualkan barang konsinyasi ini maka pendapatan yang diperoleh berasal dari selisih antara harga jual barang tersebut dengan harga yang harus diserahkan kepada pemilik barang. Jika barang konsinyasi ini tidak laku terjual, maka risikonya yang menanggung adalah pemilik barang, bukan pada perusahaan yang menjualkan. Kepemilikan atas barang konsinyasi masih di tangan perusahaan yang memiliki barang tersebut, dan bukan barang milik perusahaan yang menjualkan. Sehingga perusahaan yang menjualkan itu tidak boleh mengakui barang konsinyasi ini sebagai persediaan barang dagangan miliknya. Yang berikutnya itu adalah metode penilaian persediaan. Yang dimaksud dengan penilaian persediaan itu adalah menentukan nilai persediaan barang dengan akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagangan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, ada beberapa metode penilaian persediaan, yaitu yang pertama metode harga perolehan penilaian persediaan. Menggunakan harga perolehan, artinya nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Nah, harga perolehan atas barang dagangan itu adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Permasalahan muncul ketika dalam satu periode perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Nah, maka ada beberapa cara menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan, yaitu yang pertama identifikasi khusus. Biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik. Nah, misalnya mobil atau motor yang setiap unit memiliki nomor angka mesin. Nah, jadi nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Nah, yang berikutnya itu ada asumsi arus harga perolehan. Yang pertama FIFO, first in first out. FIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan terakhir. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of good available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir.
Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Nah, yang kedua itu ada LIFO, last in first out. LIFO itu adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dengan akhir itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of good available for sale dengan nilai persediaan barang dengan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan terakhir. Nah, asumsi arus harga perolehan LIFO tidak diperkenalkan oleh SAK IFRS karena dengan menggunakan asumsi LIFO, nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan tidak relevan dan dengan harga yang berlaku di pasar pada tanggal pelaporan. Hal ini disebabkan karena pada asumsi LIFO, nilai persediaan barang dengan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit untuk harga perolehan awal. Nah, kalau yang ketiga itu ada average method. Average method adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dengan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Nah, sedangkan harga penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of good available for sale dengan nilai persediaan barang dengan akhir. Nah, jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Untuk menentukan harga perolehan rata-rata per unit, maka dapat dihitung. Kalau rata-rata sederhana, harga perolehan rata-rata per unit sama dengan harga perolehan dalam satu periode dibagi dengan perubahan harga perolehan. Nah, kalau rata-rata tertimbang, rumusnya itu adalah harga perolehan rata-rata per unit sama dengan cost of good available for sale dibagi dengan total unit available for sale. Nah, baiklah, segitu dulu penjelasan singkat atau rangkuman singkat dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.